Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis sanadil muttasili ilal imamil muhadditsi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak hadirin rahimakumullah, para asatidz yang kami hormati, yang kami muliakan, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada kesempatan ini kembali kita diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti rangkaian kegiatan taklim dengan juga berbagai macam amalan sunnah, i'tikaf, niat i'tikaf di masjid. Duduknya kita di masjid ini adalah bagian dari amalan-amalan sunnah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yakni kita memasuki bab yang kelima dari hadis Riyadhus Shalihin, yakni berkaitan dengan masalah babul muraqabah. Bab berkaitan dengan muraqabah, pengawasan, yakni pengawasan Allah kepada hambanya. Kita di dalam kehidupan ini harus senantiasa merasakan diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita kerja di kantor itu ada supervisi, pengawasan dari pihak-pihak terkait. Kita sudah mempersiapkan segalanya tuh untuk supervisi. Nah begitu pula kalau kita diawasi oleh Allah, kita sudah mempersiapkan segalanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap saat kita tidak lengah melakukan kebaikan dan kita berupaya keras untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ini namanya muraqabah, yakni pengawasan. Akan kita lihat sebagaimana biasa, pertama adalah akan disodorkan kepada kita berkaitan dengan masalah surah-surah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat yang pertama, qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi, dialah zat Allah yang yaraka, melihat kalian, melihat kamu Muhammad di sini, melihat kamu hina taqum, pada saat engkau mendirikan sholat, wa taqallubaka, dan bolak-balikmu dalam rukun-rukun sholat, i'tidal, sujud.
ruku, fis sajidin, ya, bersama dengan orang-orang, yakni yang al-musallin sini, fis sajidin ma'al musallin, di dalam sujud beserta dengan orang-orang yang sujud, ya. Ada yang mengartikan bahwasanya fis sajidin pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bapak-bapaknya. Qala Allah Ta'ala wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Kalau tadi yang di atas itu surah Asy-Syu'ara itu pada kata yaraka, alladzi yaraka, dialah yang melihat kamu pada saat sholat, pada saat rukun-rukun sholat itu, diri, ruku, i'tidal, sujud, Allah tahu. Yaraka. Nah ini ayat yang kedua adalah surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Di sana bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma'akum, dan dia Allah beserta dengan kalian di mana saja kalian ada. Jadi Allah sertai terus, Allah melihat terus. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang ketiga surah Ali Imran nomor ayat yang kelima, ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah, tidaklah dia Allah itu tersembunyi terhadapnya sedikit pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan apa yang ada di langit. Itu la yakhfa 'alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi, apa saja yang ada di langit, ada yang di bumi, Allah tahu, termasuk kita adalah manusia, ya. Kelihatan Allah tahu. Ini berarti pengawasan Allah nih semuanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu ada di tempat ketinggian, mengawasi, melihat, mirsad, ya, tempat yang tinggi. Ya'lamu, berikutnya wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat ini kadang-kadang menoleh kepada hal yang dia haram gitu. Fora-fora mencuri pandang. Ya, ini mencuri pandang berarti berkhianat mata, ya. Dia tahu bahwa itu haram, dilihat juga. Ini namanya mata yang berkhianat. Allah tahu mata yang berkhianat. Tukhfis sudur, dan juga Allah tahu apa yang disembunyikan di dada. Jangannya kan yang terkata, yang terucap, yang baru ada di hati, itu apa yang terlintas di dalam hati kita, Allah tahu semuanya. Oke, niatan-niatan itu termasuk, mengapa niat itu tempatnya di hati, Allah tahu di hati itu. Kita niat, dan itu wajib karena memang adanya di hati yang namanya niat tersebut. Bukan fil lisan, bukan di lidah, tapi ada di hati. Nah, semuanya itu adalah ayat-ayat yang memperlihatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, senantiasa tahu apa yang kita lakukan, yang kita perbuat. Sehingga di dalam kehidupan ini bagaimana kita menapakinya dengan hati-hati. Tidak sembarangan kita melangkah, tidak sembarangan kita melakukan sesuatu, tetapi kita perlu pertimbangan dan pemikiran bahwa apa yang kita perbuat akan dilihat oleh Allah dan akan dipertanyakan pada saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayatnya. Wal ayatu fil babi
Katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat berkaitan dengan bab muraqabah, pengawasan Allah, ya, itu katsiratun ma'lumatun, banyak dan diketahui banyak dari ayat-ayat tersebut. Dalam An-Nisa misalnya, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terhadap kalian maha memantau, maha memperhatikan, ya. Banyak ayat-ayat berkaitan dengan hal tersebut, itu cuma beberapa ayat aja yang diperlihatkan. Wa ammal ahadisu, adapun hadis-hadisnya, fal awwalu, maka hadis yang pertama ditampilkan di sini, an Umar bin Al-Khattabi, dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ridha Allah kepadanya. Qala, beliau meriwayatkan hadis, beliau cerita, melaporkan yang pernah dialami oleh Umar. Apa kata Umar? Baina, ya, ketika pada saat nahnu, kami para sahabat, berarti Umar dan juga sahabat yang lain. Bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada saat bahwasanya kami di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, id tola'ah, tiba-tiba muncul, alaina, ya, kepada kami, rajulun syadidu bayadis thiyab, seseorang muncul, datang seseorang, ya, yang sangat putih pakaiannya. Sangat putih pakaiannya, satu. Kemudian syadidu sawadis sya'r, kemudian sangat hitam rambutnya. Rambutnya hitam, pakaiannya putih, ya, bersih, datang tiba-tiba. La yura alaihi asarus safari, tidak terlihat padanya itu bekas perjalanan jauh. Kalau bekas perjalanan jauh, safar itu kan berarti lecek lah, kumel, lelah, kan gitu, karena jauh perjalanannya. Kagak, ini masih seger kelihatan, ya. Tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenal di antara kami seseorang, dan tidak ada seseorang yang mengenal di antara kami, mengenal tadi orang tersebut. Hatta jalasa, sampai dia duduk, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka dia menyandarkan, ya, lututnya kepada lutut, kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, wa qala, dan selanjutnya dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi duduk berdengkul gitu, mendekat, ya. Di kiri kanannya itu para sahabat, ya. Sahabat tidak yang mengenal siapa itu, gitu kan. Kemudian kata dia tuh orang, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah aku berkaitan dengan masalah Islam, ya, ajarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salat, wa tuqimas salata, engkau mendirikan, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji kalau engkau mampu menempuh perjalanan tersebut. Qala, maka itu yang bertanya tadi, orang laki-laki yang perlenteh, sodakta, engkau adalah benar. Ya, dia jawab, dan dia mengatakan, membenarkan jawaban Nabi, ya. Qala fa'ajibna, maka kemudian berkata Umar, ya, kami heran, lahu, kepada orang itu,
Yas'aluhu, dia yang bertanya sendiri, wa yusaddiquhu, ya. Maka dia juga yang menjawabnya. Ya. Dia yang bertanya, beritahukan aku tentang Islam. Islam itu apa sih? Nabi jawab tuh, rukun Islam kan semuanya itu, dari mulai syahadah, sholat, ya, puasa, menunaikan zakat, berhaji, ya. Itu adalah berkaitan dengan masalah rukun Islam yang ditanyakan. Nah, setelah dijawab secara sempurna oleh Nabi, ya, kata orang tersebut, ya, benar engkau, sodakta, ya, engkau benar, ya. Nah, Umar, ya, mengatakan, kami heran para sahabat, kenapa dia yang menanyakan, dia juga yang menjawab sendiri, membenarkan. Nah, disinilah bahwasanya itu pelajaran yang pertama berkaitan dengan masalah al-Islam. Al-Islam yang arti awalnya adalah al-inqad, ya, apa namanya, at-taslim. Islam itu arti menerima, berserah diri, ya, menyerahkan, menerima apa saja. Nah, ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di rukun Islam itu yang merupakan satu kewajiban yang harus kita menyerah, menerima, dan melakukan. Kalau memang dari 5 rukun Islam tersebut, ya, itu bisa kita laksanakan. Kalau syahadah bisalah kita laksanakan. Tapi kita kan orang-orang Islam, udah Islam keturunan dari orang tua kita, jadi nggak perlu bersyahadah di hadapan orang lagi, ya, karena udah Islam otomatis namanya. Kalau Islam, orang-orang non-Islam, orang-orang kafir masuk Islam, dia harus bersyahadah, wajib mengucapkan syahadah, disaksikan oleh orang Islam, ya, dia mengucapkan syahadah tersebut. Dan syahadah ini mengandung pengertian bahwasanya yang pertama adalah syahadatullah, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah syahadatul rasul, penyaksian terhadap Rasul, wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini dua, ya, syahadatullah dan syahadatul Rasul. Dan kedua-duanya itu, ya, harus bahwasanya dia laksanakan dalam kehidupannya sebagai bukti dia bersyahadah, dia bersaksi bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya, dia laksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dia laksanakan apa yang dilarang oleh, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini kepatuhan, ya, karena Islam itu patuh. Pertama kepada syahadah, namanya syahadatain, 2 kalimat syahadah, syahadah kepada Allah dan syahadah kepada Rasul, itu kan 2 kalimat namanya, 2 kalimat syahadah. Kemudian yang kedua adalah pengertian yang ada di dalam yang diajarkan tadi, yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkaitan juga dengan, yakni watuki masolah, dan engkau menegakkan solat, menegakkan, meluruskan. Lain cuma sekedar melaksanakan. Kalau meluruskan, menegakkan serius, harus pelajari arkanus sholat, rukun-rukun sholat, syurutus sholat, syarat-syarat sholat, harus juga khusyuk. Nah, ini namanya menegakkan, ya. Jadi bukan sekedar sholat saja tanpa tahu syarat dan rukunnya dan kekhusyuannya tidak dihadirkan. Tidak, yang namanya sholat itu, ya, harus semuanya itu dilaksanakan secara benar. Antuki mas-sholah, engkau menegakkan sholat. Bukan sekedar engkau melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan bisa jadi, melaksanakan ya cuma sekedar melaksanakan saja, tetapi kemudian rukun syaratnya dan kekhusyuannya tidak diperhatikan. Nah, dari itulah bahwasanya dibuka, ya, peluang yang seluas-luasnya untuk mempelajari berkaitan dengan masalah kaifiyatus sholah atau fiqhus sholah, fikih berkaitan dengan masalah sholat. Kita pelajari itu semuanya supaya betul-betul kita mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Kan banyak orang cuma melaksanakan aja, ya, melaksanakan sholat, tapi kemudian dia tidak tahu berkaitan dengan masalah syarat rukunnya serta kehusyuannya. Ini antukima, ya.
menegakkan sholat, mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah. Kemudian yang ketiga adalah rukun Islam itu engkau menunaikan zakat, mengeluarkan, menginfakkan sebahagian dari harta kita kalau sudah mencapai ukurannya. Harta itu nisabnya udah sampai ukurannya, harus mengeluarkan zakat, udah sampai haulnya. Haulnya itu perputaran 1 tahun. Kemudian juga syarat yang ketiga zakat itu adalah al-milkut tam, emang milik dia, milik pribadi, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain dia tidak perlu mengeluarkan zakat, emang milik dia pribadi. Nah ini wajib ya menunaikan zakat. Bahkan di dalam An-Nasa'i Ad-Diniyah itu dikemukakan bahwa orang yang tidak mengeluarkan berupa zakat dari sebahagian hartanya itu termasuk adalah min akbaril kabair, termasuk adalah dari dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi dosa-dosa besar itu kan dosa besar, ini yang paling besar dari dosa-dosa besar karena tidak menunaikan zakat. Makanya di zaman Sayyidina Abu Bakar ya banyak sahabat lagi yang artinya tidak menunaikan zakat, di samping banyak yang murtad kemudian diperangi oleh Abu Bakar supaya mereka kembali ya menunaikan zakat, karena ini bagian dari rukun Islam ya. Yang namanya rukun itu kan sesuatu hal yang tidak akan bisa disebut Islam kalau ada bagian-bagian yang tidak dilaksanakan ya. Kan zakat itu bagian dari rukun Islam, bagian dari yang memang satu kesatuan di dalam Islam. Artinya dia belum dinamakan Islam kalau tidak mengeluarkan zakat. Gitu. Wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa yang wajib di bulan Ramadan, dikit lagi kita tidak 3 bulan lagi kali akan masuki bulan Ramadan, bulan Februari akhir udah terawih, tanggal 1 Maret kita udah puasa pertama ya. Jadi kalau sekarang bulan November ya udah hampir setengahnya, November, Desember, Januari ya. Itu Februari ya. Desember, Januari, Februari ya. Ya kira-kira tinggal 3 bulan setengah lah. Kalau orang yang mengamalkan bahwasanya puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh dia puasa, kemudian di bulan Muharram, di bulan apa namanya sebelum bulan Rajab ya, di bulan Rajab sebulan penuh, kemudian di puasa sebulan penuh, berarti dia sudah mulai ya dari bulan Rajab tuh, bulan Rajab ya, bukan bulan Sya'ban, bulan Rajab ya, bulan Sya'ban juga dia biasanya orang-orang dulu tuh, orang-orang alim dulu ya melaksanakan 3 bulan puasa berturut-turut ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Nah dia udah mulai berarti 2 bulan sebelumnya tuh, dari bulan Desember nanti udah mulai dia puasa sampai nyambung dengan bulan Ramadan ya. Tidak terasa ya kita akan sampai lagi puasa di bulan Ramadan ya. Itu yang puasa wajibnya. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang kelima adalah ya melaksanakan atau tahujjal bait, haji Baitullah in istata'ta, kalau engkau mampu ilaihi sabila, menempuh perjalanan haji tersebut. Nah ini berkaitan dengan masalah al-Islam tuh yang tercakup di dalam rukun Islam tadi, yang semuanya adalah yang kita mampu harus kita laksanakan ya. Kayak haji kan, kalau haji terikat dengan harta, kalau nggak punya harta nggak mampu, yang nggak wajib. Yang lainnya sih bisa kita laksanakan semuanya tuh, apalagi sholatnya itu harus kita laksanakan setiap hari sampai akhir hayat kita. Kemudian kata Umar tuh tadi, kami heran, dia yang menanyakan kok juga dia yang menjawab. Qala, kemudian berkata lagi tuh orang-orang laki-laki yang perlente ya, pakaiannya putih, bajunya hitam, rambutnya tidak terlihat perjalanan jauh ya. Qala, dia berkata lagi, bertanya lagi, akhbirni, beritahukanlah aku, anil imani, dari iman.
Apa iman tersebut? Qala, Nabi menjawab, antu minabillahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir ya yang baik atau yang buruk. Nah, ini rukun iman nih sebutkan. Yang pertama iman kepada Allah, 1. 2 iman kepada malaikat, 2. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab, ya. Yang keempat iman kepada rasul-rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada takdir. Nah, itu adalah kaitannya dengan masalah rukun iman, ya. Qala, maka tuh laki-laki itu mengatakan, sodaqta, benar engkau wahai Muhammad. Qala, maka dia bertanya lagi, fa akhbirni, ya, minta diberitahukan anil ihsani, berkaitan dengan masalah ihsan. Qala, maka Nabi menjawab, anta budallaha, hendaknya engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat, ya. Engkau melihat Allah, ya. Ini karena melihat gitu kan, seharusnya tekun khusyuk gitu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia Allah melihat kalian, melihat kamu, ya. Ini kaitannya dengan masalah ihsan nih, ya. Jadi di dalamnya itu di dalam ihsan itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah bagian musyahadah. Musyahadah itu seolah-olah kita melihat ada Allah di hadapan. Nggak bisa terlihat sih, bukan lihat dalam arti fisik. Pokoknya ada Allah di hadapan. Kita sedang menyembah, sedang sholat, kita merasakan bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Ya, jadi kudu bener-bener sholatnya, gitu kan? Kudu khusyuk sholatnya, ya. Itu yang pertama musyahadah namanya. Kata orang ahli tasawuf musyahadah. Yang kedua adalah muraqabah, merasa terpantau, merasa terawasi. Ya, di samping kita, dari diri kita merasakan Allah ada, kemudian juga kita merasakan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang itu sudah ada di dalam dirinya ihsan dalam beribadah kepada Allah, dia merasakan bahwasanya Allah ada di hadapan, muhasyahadah, dan ada muraqabah, merasa terawasi. Disinilah dia akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di dalam kehidupan itu akan dengan baik. Dan ibadah bukan ibadah sholat, puasa, haji saja tadi. Ibadah termasuk adalah berbuat kebajikan kepada manusia, ya, membantu orang. Ini ditanyakan al-ihsan. Apa sih, beritahukan aku tentang ihsan. Kemudian Nabi menjawab, ya, engkau seolah-olah melihat Allah pada saat ibadah, dan kalau engkau nggak lihat, Allah akan melihat kamu. Fa innahu yaraka. Qala, maka berkata lagi itu laki-laki, fa akhbirni anis saati, ya, beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanyakan, yakni Nabi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi saya tidak tahulah gitu kalau kiamat. Kalau tanyakan kiamat, ya, Nabi enggak menjawab kapan kiamat. Ya. Kalau ketahuan kiamat tahun sekian, ya orang udah pada siap-siap. Ya. Tidak, itu rahasia Allah, kiamat tidak ada yang tahu, ya, kapan datangnya kiamat. Qala fa'akhbirni an amaratiha, maka beritahukanlah aku dari tanda-tanda kiamat. Amarat itu tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, kalau tanda-tandanya Nabi jawab, antalidal amatu rabbataha,
melahirkan seorang budak akan tuannya. Ya. Di kalau dua perbudakan, yang punya budak namanya tuan, sayyid. Ya. Kemudian yang budaknya namanya amat, budak. Ya. Budak perempuan amat. Ya. Kalau budak laki, ya abdun begitu. Ya, itu amat budak perempuan, budak laki-laki abdun, hamba sahaya, budak sama. Jadi melahirkan seorang budak perempuan akan tuannya. Ya, mestinya kan ya tuannya itulah yang memelihara budak, bukan berarti dia mengeluarkan melahirkan, ya tuan. Nah, ini sudah mulai zaman sudah mulai terbalik, ya. Udah banyak keganjilan. Antalil amatu robbataha wa antarol huffatu, dan engkau melihat orang yang tidak bersandal, al uratu, tidak berpeci, ya, tidak pakai penutup kepala, al alatu, orang susah, ria asyai, pengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka itu bersaling membuat bangunan main tinggi-tinggian. Ya, orang susah tetapi kemudian mempunyai bangunan tinggi-tinggian. Nah, ini ya nanti termasuk adalah orang yang diserahi tanggung jawab tetapi dia tidak tahu akan tanggung jawab tersebut. Tuman tolako, kemudian orang laki-laki itu pergi. Balabistu malian, beberapa saat aku menetap masih dengan Rasul. Summa qala li, kemudian berkata kepadaku, ya. Nabi berkata kepadaku, summa qala li, ya Umar, wahai Umar, atadrina, tahukah kamu? Atadri, apakah kamu tahu? Manis sa'il, siapa tuh yang bertanya barusan? Orangnya udah begini, ya, langsung pergi. Tahu nggak kamu siapa yang bertanya itu tadi? Qultu, maka kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi berkata, fa innahu, maka sesungguhnya laki-laki tersebut yang pakaiannya rapi, klimis, tidak kelihatan capek, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Jibril, dia adalah Jibril, malaikat Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian dinukum, yu'allimukum, ya, dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, kaitannya tadi dengan Islam, iman, ihsan, yang kemudian Islam berkaitan dengan masalah nanti ilmu fikih karena ibadah kaitannya, kemudian ya iman ilmu tauhid karena keyakinan, kemudian ihsan itu akhlak atau tasawuf, ya, yang harus kalian pelajari itu semuanya, ya. Kalau para sahabat sih mereka orang Arab udah paham dah, kalau kita kan memang harus diuraikan, ya. Kadang-kadang diuraikan aja, didetilkan, dia kagak paham, apalagi ya diajarkan cuma secara umum aja, ya, tidak didetilkan, yang nggak tahu lah. Makanya dari situlah bahwa kitab-kitab fikih itu cukup banyak sekali kitab fikih. Kitab tauhid, akidah banyak sekali, kitab tasawuf banyak sekali, dan itu perlu dipelajari supaya sempurna, ya, keimanan dan keislaman kita dan ketasawufan kita, ya, keihsanan kita. Penau Jibril mengajarkan, rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim, wa makna talidul amatu robbataha, arti dari melahirkan budak perempuan akan tuannya, ai sayyidataha, atau sayyidahnya, sayyidataha.
ya, melahirkan sayyidnya. Wa maknahu, dan artinya antaksuras sarori, ya, hatta talidal amatu, ya, banyaknya itu sehingga melahirkan budaknya Suryati bintan li sayyidiha, ya, karena dia mempunyai anak perempuan, wa bintu sayyid, dan anak perempuan dari sayyid, fi makna sayyid. Wakila wa dzalik, dan dikatakan selain itu. Wal alatu, alat al fuqara, artinya adalah orang-orang fakir. Wa qauluhu malian ai zamanan tawilan, ya, wa kana dzalika salasan. Yani waktu yang lama sih katanya. Setelah pergi itu malaikat dalam waktu yang lama, baru kemudian Nabi menanyakan kepada Umar, tahu nggak tadi itu? Ya, yang datang itulah malaikat Jibril. Hadirin rahimakumullah, baiklah, itu yang akan kita lihat dari hadis tersebut setelah kita terjemahkan. Sekarang adalah apa adalah hadisu, ya, yakni manfaat yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah innama nada Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismihi ma'a anna Allah ta'ala qala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'du. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nur nomor ayat 62, Allah berfirman, janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul di doa ar-Rasul bainakum, di antara kalian ke doa ibadikum ba'du, seperti doa sebagian kamu dengan sebagian. Kan Jibril tadi menyebutkan dengan ya Muhammad. Kalau kita tidak, harusnya pakai Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, ya. Jangan Muhammad aja. Karena Allah, ya, memperlihatkan di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan Muhammad saja. Sekalipun Muhammad saja ada lanjutannya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ada Rasulullahnya, atau ya Nabi Allah, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Jadi Allah mengajarkan kepada kita tuh, dan yang menjadi sasaran adalah kita sebagai manusia. Ya, jangan cuma Muhammad aja. Pada hari ini kita sama-sama memperingati kelahiran Muhammad aja. Sayyidina, ya. Jadi tidak boleh. Mengapa Jibril dia menyebutkan Muhammad? Karena Jibril tidak termasuk adalah makhluk yang memang disuruh untuk mendahului kata Muhammad dengan Rasul, dengan Nabi, dengan Sayyid, ya. Sedangkan Jibril tidak termasuk, ya, sasaran pembicaraan tersebut. Makanya di sini selanjutnya dikemukakan, ya, itu mengapa ziyadatun fi ikhfa'i amrihi. Ziyadatun sebagai tambahan fi ikhfa'i amrihi, untuk menyembunyikan permasalahannya, supaya Jibril itu orang kan pada kaget tahu tuh, dan dia kan kayak manusia, ada berupa manusia, dilihat, ya. Dia sudah lagi menyerupai dirinya manusia, malaikat kan bisa menyerupai manusia, ya. Di samping yang aslinya adalah bersayap, malaikat itu besar, ya, bersayap, tapi dia bisa mengubah diri, ya. Seperti malaikat itu bergelantungan di jenggot dia seorang sahabat, itu bisa jadi kecil bergelantungan, bisa kayak manusia, ya. Yang aslinya adalah besar, yang sayapnya itu bisa menutup dunia secara keseluruhan. Kalau direntangkan sayapnya itu yang aslinya. Dan Nabi melihat beberapa kali atau sekali melihat keaslian Jibril, ya, dengan sayapnya. Dan Jibril adalah malaikat yang sayapnya paling banyak. Jadi malaikat-malaikat yang lain ini sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ya, ada yang 4, dan Jibril itu paling banyak. Karena Jibril sebagai, ya, komandannya malaikat, sebagai pimpinan malaikat, ya, paling banyak dia sayapnya, ya. Jadi bersayap asalnya, ya.
Itu yang pertama, supaya menyembunyikan bahwasanya itu bukan Jibril gitu kan ya, karena setelah itu baru Nabi kasih tahu. Au annal malaikata, atau bahwasanya malaikat laisu dakhilina fi mafhumin, ya, tidaklah termasuk dari apa yang dipahami. Malaikat itu sebagai manusia kan gitu ya, tapi malaikat tetap malaikat dan dia tidak termasuk yang dalam arti disuruh untuk menyebutkan dengan kata-kata yang tidak seperti memanggil di antara kalian. Itu pelajaran yang pertama. Jadi malaikat menyebutkan Muhammad saja supaya tersembunyi, itu kagak kelihatan dia sebagai malaikat. Yang kedua juga malaikat bukan termasuk yang disuruh masuk dari orang-orang yang harus menyebutkan Nabi itu dengan panggilan yang didahului dengan an-nabiyyu atau ar-rasul. Yang kedua adalah al-imanu. Iman itu huwa tasdiku, adalah pembenaran biqawaididdin, dengan kaidah agama. Itu nama iman. Kaidah agama itu yang ada 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Itu namanya dasar-dasar, ya, qawaid ad-din, dasar-dasar agama. Wal islamu, dan Islam itu adalah huwal inqiyadu bil af'alidz zahiratis syar'iyyati, yakni penyerahan diri, patuh taat, artinya bil af'ali, dengan perbuatan-perbuatan az-zahirati, yang kelihatan tampak, asy-syar'iyyati, yang sesuai dengan syariat. Ini namanya inqiyad, ya, patuh taat, ya, melakukan perbuatan zahirnya itu mana, ini Islam. Fahuma, maka Islam dan iman itu mukhtalifani, ya, berbeda keduanya, mafhuman, pemahamannya, lakinnahuma, akan tetapi Islam dan iman itu mutalazimani, ya, saling, dalam arti senantiasa ada satu kesatuan lah gitu, mutalaziman. Fala yaqbalu imanun, tidak diterima iman bila islamin, tanpa Islam. Wala islamun, tidak diterima Islam bila imanin, ya, tanpa adanya iman. Jadi ada semacam korelasi namanya, kaitan yang saling, ya, keterkaitan yang harus ada dua-duanya. Ada iman, ada Islam, ada Islam, ada iman gitu. Wa qad yatawassa'u syar'u, dan syariat itu luas, fihima, pada iman dan Islam itu, fayusta'malu, maka digunakan, kullu wahidin minhuma, salah satu dari iman dan Islam itu, makanal akhar, tempat yang lain, ya. Artinya saling berhubungan lah gitu tadi. Yang ketiga, an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lil qadiri, bagi orang yang mampu, ala nutqi, untuk mengucapkannya, syartun fi ijra'i ahkamil Islam, merupakan syarat di dalam menjalankan hukum-hukum Islam, alal insani fid dunya, terhadap manusia di dunia. Jadi kalau orang kafir itu dia belum masuk Islam, belum bersyahadah, ya, belum beriman, ya, belum beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitab-kitabnya dan lainnya, itu amalnya itu tidak bisa diterima, ya. Jangankan orang kafir yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasul-Rasul, ya. Orang Islam saja, kalau kemudian dia beragama Islam tetapi kemudian di hatinya itu mengerjakan sesuatu, ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat oleh orang, ingin dikesohori oleh orang, ini kata Nabi asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik kan tidak beriman, tapi tersembunyi, ya. Syirik yang lembut, yang kadang-kadang kita nggak tahu itu syirik, karena dalam diri kita kalau dikesohori sama orang kita makin girang, nggak boleh, ya.
Karena semua kita mempunyai kemuliaan, al-izzu namanya. Kemudian kita mempunyai al-quwatu, kemampuan. Itu asalnya al-quwatu al-izzu itu sifat rububiyah Allah, sifat memang penciptaan Allah. Allah lah yang memberikan rizki. Ya. Makanya kita di dalam di dalam kitab tasawuf itu al-hikam dikemukakan kun bi awsafi rububiyati muta'alliqatan. Jadilah kamu di dalam sifat-sifat ketuhanan Allah, keroban Allah itu muta'alliqan, ya, artinya berketergantungan, bukan mutlak, ya. Jadi kalau kita bisa, bukan kita bisa sendiri, Allah yang menjadikan kita bisa. Kalau kita kaya, bukan kekayaan kita sendiri, Allah yang memberikan kekayaan. Makanya perlu zakat tuh situ nanti akan digambarkan korun, termasuk di dalam An-Nasaidiniyah ya, gambarannya mengenai korun. Ya, karena tidak mau menunaikan zakat. Kalau kita pintar, bukan karena kepintaran kita sendiri, karena Allah memberikan pintar. Kalau kita bisa hadir, bukan kehadiran kita sendiri, Allah yang menghadirkan kita di majelis ini, di majelis taklim. Ya. Jadi sifat-sifat rububiyahnya Allah itu jangan kemudian kita tahakkuk menyatakan secara benar itu adalah kemampuan kita, nggak boleh. Ya, ini adalah bagian juga dari kesyirikan juga. Ya, kalau kita menyatakan bahwasanya itu kan saya kaya ini karena saya memang bisa mencari uang. Kalau Allah kagak kasih rezeki kan kagak dapat, biar mencari juga. Ya. Karena Allah yakin kita Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan, ya, sehingga ya, kita itu mampu bisa melaksanakan. Kita kuat, kita jadi pejabat, kita punya izzah namanya, kemuliaan itu adalah muta'alliqan, kaitannya dengan Allah memberikan kepada kita, bukan punya kita sendiri. Itu punya Allah, kemudian Allah berikan kepada kita. Jadi begitu ya. Jadi dapatnya pahala manusia itu melaksanakan kebaikan karena ada iman. Yang kedua, yang berikutnya fi muhawarati Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam taujihun tarbawiyun, yakni muhawarah bercakap-cakap, ada dialog Jibril bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai arahan pendidikan tarbawiyah, itu arahan tarbawi, arahan pendidikan fi thariqatil hiwar, dengan cara hiwar, dengan cara percakapan fit ta'lim. Jadi ngajar itu kan kita juga ada tanya jawab, metode tanya jawab. Jadi nanyakan, jadi sambil belajar dari pertama sampai akhir kita tanya jawab aja, bukan sekedar istilahnya one way communication, cuma satu arah bicara. Gurunya aja kayak begini nih, ya kan gurunya aja yang ngomong, ya. Kemudian ya murid-murid jarang ngomong, bisa juga satu dua di bagian akhir kadang-kadang. Ya. Tapi kalau berbicara hiwar itu, ya, berbicara berdialog itu dengan tanya jawab dari pertama. Kalau di sekolah kita itu biasanya kita tanyakan murid, ya, sampai 1-2 jam pelajaran kita ngobrol aja dengan murid, ini namanya dengan tanya jawab, tapi obrolannya obrolan ilmu, bukan obrolan sembarangan, ya. Nah, ini metode ini itu sudah dilaksanakan oleh Rasul dari dulu, ya, dengan hiwar namanya. Nanti aja lah kita lanjutkan. Paling saya pusing dari kemarin sebenarnya, sampai ngaji kemarin ibu-ibu, bapak-bapak semalam, dia saya cuma setengah jam aja. Ini pikir tadi saya udah kuatan kali ya, pusing lagi. Salah makan aja kemarin jadi pusing. Nanti kita lanjutkan masih dalam kandungan hadis tersebut. Yang berikutnya nanti adalah julusu Jibril, ya. Itu duduknya Jibril tadi merupakan adab di dalam taklim. Adab-adab taklim yang lain juga diuraikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Itu mengajarkan adab-adab taklim kepada kita. Ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf. Ya, sebenarnya udah hampir 1 jam sih, 5 menit lagi.
dan barangkali tidak ada tanya jawab sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.